Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang AI Search, yaitu UCS. Sebelum mulai, perkenalkan, nama saya Teresia Febriani Jessica Puri dengan NIM 2020-230092. Sebelum masuk ke UCS, kita perlu tahu AI Search. AI Search adalah metode yang dapat memecahkan masalah secara umum yang tidak tergantung pada algoritma. Nah, umum di sini maksudnya bisa digunakan untuk banyak kasus atau bersifat general. Kemudian, solusinya tidak tergantung pada algoritma. Maksudnya adalah langkah solusinya bukan ditemukan oleh algoritma yang dirancang oleh programmer, tetapi eksekusi dari algoritma itu. Jadi, ketika algoritma tersebut dijalankan, pada saat itulah solusinya dicari. Jadi yang menemukan solusi yaitu programnya. Jenis AI search itu ada dua, yaitu blind search dan heuristic search. Blind search adalah pencarian solusi tanpa adanya informasi yang dapat mengarahkan pencarian untuk mencapai goal state dari current state atau keadaan sekarang. Dikatakan blind atau buta karena tidak ada informasi awal yang digunakan dalam proses pencarian. Nah, dengan ketidakadaan informasi ini, maka blind search dalam kerjanya memeriksa atau mengembangkan node-node secara tidak terarah dan kurang efisien untuk kebanyakan kasus karena banyaknya node yang dikembangkan. Beberapa contoh algoritma yang termasuk blind search antara lain adalah Breadth First Search atau BFS, Uniform Cost Search, UCS, Depth First Search, DFS, Depth Limited Search, Iterative Deepening Search, dan Bidirectional Search. Nah, yang paling sering kita dengar adalah BFS, DFS, dan UCS. Nah, yang kedua adalah Heuristic Search. Pada metode pencarian heuristik, cara sistematis dari DFS dan BFS dibantu oleh informasi tertentu yang fungsinya untuk mempercepat penemuan solusi yang terbaik. DFS cepat tetapi hasil kurang baik, sedangkan BFS hasil tepat tetapi lama. Jadi, heuristik ini tujuannya adalah menggabungkan kedua kelebihan itu dengan cara dibantu oleh informasi tertentu. Nah, heuristik ini contoh algoritmanya adalah hill climbing, greedy, best first, dan A-star. Video ini akan membahas lebih detail tentang UCS atau Uniform Cost Search. Nah, apa itu UCS? UCS atau Uniform Cost Search adalah perpaduan antara BFS dan DFS. Pada UCS, teknik pencariannya memperhatikan cost atau jarak antara satu node ke node lain. Algoritma ini memulai pencarian dari root node, kemudian dilanjutkan ke node-node selanjutnya, di mana node tersebut dipilih yang memiliki harga atau cost terkecil dari root node. Algoritma ini merupakan modifikasi dari BFS. Dalam implementasi algoritma ini melibatkan semua node yang berhubungan dengan root node dan meletakkannya dalam priority queue untuk mencapai node tujuan, di mana node yang dipilih merupakan node yang memiliki harga paling kecil. Nah, tentunya UCS ini memiliki kelebihan dan kekurangan nih. Kelebihan algoritma UCS adalah memiliki konsep seperti BFS, maka UCS menjamin ditemukannya solusi. Dan solusi yang ditemukannya selalu solusi yang terbaik. Dalam kata lain, UCS merupakan pencarian yang komplit dan optimal. Sangat cocok digunakan bila tidak menggunakan heuristik, karena butuh completeness dalam menemukan setiap solusi. Namun UCS memiliki kekurangan juga, yaitu memiliki syarat yang harus dipenuhi agar bisa komplit dan optimal. Selain itu, UCS memiliki kompleksitas waktu dan ruang yang banyak karena memakai konsep BFS. Ini adalah diagram tree dari UCS. Salah satu contohnya adalah ini.
Jadi initial state-nya itu S dan goal state-nya itu T6. Nah, jadi solusinya itu S, B1, D2, G2, dan T6. Nah, langkahnya itu ada 4, yaitu dari sini 1, 2, 3, dan 4. Cost-nya itu adalah 11. 11 itu adalah pertambahan dari nilai S ke B1, B1 ke D2, D2 ke G2, dan G2 ke T6. Kenapa solusinya adalah yang ini? Karena hasil cost ini lebih kecil daripada hasil cost ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini. Dengan cara menjumlahkan nilai-nilai yang ada di sini, kemudian dicari yang paling kecil. Selanjutnya ada kasus lain yang akan kita bahas, yaitu kasus peta. Nah, di sini ada gambar kasus, yaitu peta Rumania. Di sini kasusnya adalah kita harus menemukan jalan terpendek dari Arad menuju Bukares. Jadi, apakah melalui wilayah-wilayah ini, atau di sini, atau di sini, nanti kita akan menghitung menggunakan UCS. Nilai-nilai yang ada di sini, yang tertera di sini adalah dalam satuan kilometer. Ini dia gambar kasus, diagram tree dari peta Rumania yang ada di slide sebelumnya. Dan untuk menemukan hasil dari goal state, yaitu Bukares, kita harus membuat diagram tree ini. Jadi untuk menemukan goal state, yaitu Bukares, kita harus membuat beberapa kemungkinan wilayah yang akan kita lewati dari Arad ke Bukares. Jadi di sini Arad dibagi menjadi 3, yaitu Timisoara, Sibiu, dan Zerin. Ada 5 kemungkinan jalan yang akan kita lalui dari Arad ke Bukares dengan cara menjumlahkan nilai-nilai yang ada. Jadi di sini ada 5 kemungkinan, yaitu dari Arad ke sini, dari Arad ke sini, kemudian ke sini, ke sini, kemudian ke sini yang terakhir. Jadi ada 5. Nah, nilai-nilai yang ada di sini kita jumlahkan masing-masing. Mana yang paling sedikit dari initial state ke goal state, maka itu yang akan menjadi jawaban peta Rumania dalam kasus ini. Kemungkinan yang pertama, 118 ditambah 111, tambah 70, ditambah 75, tambah 120, tambah 138, tambah 101, hasilnya 733. Yang kedua, 118 ditambah 111, ditambah 70, ditambah 75, ditambah 120, ditambah 146, tambah 97, ditambah 101, hasilnya 838. Dan yang ketiga, 140 ditambah 80, ditambah 97, ditambah 101, hasilnya 418. Yang keempat, 140 ditambah 99 ditambah 211, hasilnya 450. Dan yang terakhir, 75 ditambah 71 ditambah 151 ditambah 99 ditambah 211, hasilnya 607. Jadi, bisa kita lihat dari penjumlahan nilai-nilai kemungkinan yang ada di sini, dari Arad ke Bukares, yaitu yang ketiga, dengan hasil 418. Jadi, walaupun ini terlihat lebih singkat, namun karena hasil nilainya adalah 450, yang mana lebih besar daripada yang ini, yaitu 418, maka UCS menggunakan diagram tree adalah yang ini, yaitu dari Arad ke Sibiu, ke Rymnicu Vilcea, ke Pitești, dan ke Bukares.
Kemudian kita akan membuat program Python dari peta Rumania yang tadi sudah kita bahas, diagram tree-nya. Baiklah, sekarang kita mulai ke percobaan kasus yang sudah kita bahas tadi menggunakan Python. Nah, yang pertama, kita harus membuka Python-nya. Jadi, melalui search ini, dan di sini saya sudah ada Jupyter Notebook. Tinggal diklik saja, dan nanti akan muncul otomatis di Google Chrome seperti ini. Kalau tampilannya sudah seperti ini, kita klik File. Ya. Program Python algoritma UCS yang kita implementasikan pada bahasa pemrograman Python. Pertama, kita inisialisasikan map atau graph yang akan kita gunakan sebagai data dalam pencarian. Kemudian kita buat sebuah fungsi untuk mencari jalur terpendek dari data yang sudah kita inisialisasi sebelumnya, dengan parameter graph sebagai data yang akan kita gunakan. Kemudian nama-nama daerah yang sudah kita bahas tadi, kita masukkan ke dalam sini, beserta dengan variabelnya, yaitu dalam satuan kilometer. Kemudian, di dalam fungsi kita inisialisasikan variabel explore sebagai variabel penampung setiap node yang sudah dikunjungi. Lalu ada queue sebagai variabel penampung antrian dari node yang sudah dikunjungi. Kita melakukan pengecekan di awal jika titik awal sama dengan goal, maka fungsi akan mengembalikan titik awal sama dengan titik tujuan. Di dalam fungsi, kita membuat perulangan untuk mengecek setiap node sampai titik goal didapatkan. Pada awal perulangan, kita masukkan antrian paling depan ke dalam variabel rute. Kemudian memasukkan node terakhir dari rute ke dalam variabel node. Kita melakukan pengecekan kondisi apakah node tidak sama dengan tujuan. Jika tidak, maka cek apakah node tidak ada di explore. Kemudian di sini ada neighbor. Neighbor, pada variabel neighbor ini kita memasukkan semua isi graph atau node ke dalam variabel neighbor. Lalu kita melakukan perulangan kembali untuk mengecek semua tetangga dari graph atau node. Kemudian di sini ada new route. Variabel new route digunakan untuk menampung isi dari variabel rute. Kemudian kita menambahkan isi dari variabel new route ke dalam variabel neighbor. Dan menambahkan isi dari variabel queue dengan isi dari variabel new route. Kemudian lakukan pengecekan apakah neighbor sama dengan goal. Jika iya, maka kembalikan nilai new route, lalu tambahkan nilai dari variabel explore dengan nilai dari node. Jika tidak, atau jika titik tujuan tidak ditemukan, maka fungsi akan mengembalikan hasil tidak ditemukan. Nah, kemudian di sini ada input untuk nanti user memasukkan startnya apa dan goalnya apa. Karena di sini kasusnya kita mau startnya dari Arad dan goalnya ke Bucharest, maka nanti inputnya diisikan nama daerah tersebut. Kita langsung run aja, dan startnya Arad, goalnya Bucharest. Nah, di sini
seperti yang sudah kita bahas tadi, menggunakan diagram tree bahwa jalur tercepat adalah melalui CBU, Rimnicu, Pitesti, dan Bucharest. Nah, di sini dari CBU, Rimnicu, Pitesti, dan Bucharest sebagai goalnya dan Arad sebagai startnya. Baik, sekian penjelasan UCS dari saya dengan kasus peta Rumania. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.